saja melakukan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Jakarta bersama dengan Bapak Gubernur dan juga Ibu Wakil Gubernur dan Pak Kapolda, kemudian Pak Danrem, Pak Danlana, serta para bupati dan wali kota yang hadir secara virtual dan juga secara fisik. Nah, intinya adalah kerjasama antara pusat dan daerah harus selalu dilakukan, dan setiap beberapa waktu sekali perlu ada evaluasi untuk melihat progresnya, mana yang sudah baik dipertahankan, mana yang belum, tentu harus ada langkah-langkah kebersamaan untuk penanganannya. Nah, kita lihat dalam beberapa minggu terakhir memang ada peningkatan kasus di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama di Kota Bima, kemudian Sumbawa dan Dompu, ya, termasuk juga Kota Mataram yang sebelumnya mengalami kasus yang cukup tinggi, namun beberapa waktu terakhir sudah mengalami pelandaian. Nah, hal-hal yang sudah baik ini harus kita jaga, namun yang masih belum optimal perlu dilakukan langkah-langkah terintegrasi. Ya, Pak Gubernur, Ibu Wagub tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari segenap komponen masyarakat yang ada di wilayah NTB, khususnya tentunya dari tokoh agama. Tokoh agama memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, dan kami yakin himbauan-himbauan dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama ini sangat efektif, sangat mujarab, sehingga bisa ditaati oleh masyarakat, terutama himbauan untuk melakukan upaya 3M, yaitu protokol kesehatan, patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin. Dan hal ini tidak bisa hanya sekali saja disampaikan, perlu dilakukan secara rutin, terus-menerus, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan tausiah dan juga khutbah-khutbah. Ya, kami harapkan kesediaan dari para ulama, tokoh agama untuk meluangkan waktu, mungkin beberapa menit, untuk menjelaskan pentingnya patuh kepada protokol kesehatan. Ini adalah modal utama bangsa kita. Ini adalah kekuatan bangsa kita, kebersamaan, gotong royong. Dan kami yakin apabila kita semua bersatu dan kita patuh kepada himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pakar epidemiologis dan juga pakar di bidang kesehatan masyarakat, maka kasus akan bisa kita tekan. Ya, kita lihat pengalaman pada 2 bulan terakhir ketika libur panjang pada bulan Agustus dan juga sebelumnya liburan Idul Adha, kasus nyaris tidak terkendali. Bahkan di DKI saja itu ruang-ruang isolasi, terutama ICU, itu sudah mendekati 100%. Ya. Rumah sakit atlet yang daya tampungnya itu mencapai lebih dari 3.000 bed, itu telah mendekati 90%, ya, kapasitas terisinya. Ya. Tetapi setelah pengalaman tersebut kita lakukan evaluasi, dan kemarin libur panjang selama 45 hari, ternyata kasusnya ada peningkatan, tetapi tidak seperti pada periode akhir Juli dan Agustus yang lalu. Ya, jadi ini kita syukuri, kepatuhan masyarakat terhadap protokol semakin meningkat. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh puas, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bapak Presiden selalu mengatakan jangan kendor. Jangan lagi penjelasan Presiden ada masyarakat jangan kendor. Kemudian selama proses vaksin ini masih berlangsung, Bapak Presiden juga selalu mengatakan vaksin terbaik adalah patuh kepada kesehatan. Kiranya itulah kita ini tahu kapan yang akan berakhir, dan
Kemudian juga tidak boleh panik, hati kita juga harus senantiasa gembira. Jadi itulah yang harus selalu kita sampaikan, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB yang sudah bekerja keras dengan dibantu oleh TNI Polri, Pak Kapolda, Pak Danrem dengan segenap unsur-unsurnya, termasuk dari TNI Angkatan Laut, ya TNI Angkatan Udara juga, kemudian juga relawan-relawan ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang telah bekerja keras. Memang kita lihat angka kematian masih relatif di atas angka rata-rata nasional, yaitu posisinya sekitar 5,31%. Ya, angka kematian nasional kita 3,33% ya, 3,33%. Jadi memang masih di atas angka global. Namun angka kesembuhan nasional kita telah melampaui angka kesembuhan global 84% ya, udah sangat tinggi sekali ya. Kemudian kasus aktif kita juga sudah berada jauh di bawah angka kasus aktif global. Kita posisi di sekitar 12% ya. Tadi juga bagus, angka kasus aktif di NTB juga relatif rendah ya. Jadi keberhasilan ini harus kita jaga momentumnya, jangan membuat kita lalai, tidak boleh membuat kita lengah, kehilangan kewaspadaan. Pesan Presiden tidak boleh kendor. Demikian. Satu lagi Pak, soal vaksinasi di wilayah NTB kapan?